Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margana TV. Kali ini saya akan sharing sedikit pengetahuan. Ini mengenai cara mengoperasikan eksavator jenis Hitachi. Kenapa saya bilang model Hitachi? Karena alat berat eksavator itu beda jenis, beda model, itu kontrol dia beda, dia punya ciri khas sendiri-sendiri. Contohnya Hitachi dengan Kobelco, dengan Komatsu, dengan Caterpillar, dengan Daiwo, dengan Mitsubishi, banyak jenisnya, itu semua lain-lain, gak ada yang sama persis. Kebetulan yang saya tahu itu Hitachi dan Kobelco, maksudnya yang pernah saya bawa. Kalau yang lain saya belum pernah bawa. Sebetulnya semua boleh, cuman membutuhkan masa, membutuhkan waktu. Karena yang sudah di set dekat ingatan kita, yang setiap hari kita pegang. Contohnya saya setiap hari pegang Kobelco sama Hitachi. Saya suruh bawa Komatsu, itu seperti wayang, pasti gerakannya patah-patah karena kontrolnya ini beda. Dan untuk pemula saya sarankan sebelum ini khusus bagi pemula ini ya, bukan untuk para master. Kalau para master minta maaf kalau penyampaian saya kurang tepat. Ini untuk yang pemula yang ingin belajar eksavator. Untuk pemula, sebelum start usahakan cek oil, cek minyak hitam dulu. Lepas itu yang kedua, kalau minyak hitam sudah oke, cek air radiator. Kalau air radiator sudah, kalau hidrolik itu nggak perlu hari-hari. Tapi ya boleh juga kalau memang ragu, dilihat pun nggak apa-apa. Selepas itu usahakan sebelum di start itu pump grease itu seperti bus-bus itu, seperti sap-sap yang dekat itu usahakan kasih pump. Jadi kalau toket lihat pun senang. Lepas itu sap dia nggak kena makan, jadi dia nggak goyang-goyang seperti ini. Kalau ini goyang-goyang karena ini nggak pernah kasih grease. Itu dia goyang-goyang karena ini nggak pernah kasih grease, nggak pernah di grease. Kenapa nggak pernah di grease? Karena ini mesin mainnya hari-hari semen, nggak pernah main dengan tanah. Jadi percuma kalau di grease ini hari di grease, pagi di grease, siangnya sudah kering karena masuk dalam lumpur simen. Usahakan itu pump grease. Selepas itu sudah semua, terus kasih start. Kalau betul-betul masih belajar, usahakan minyak nggak usah tekan banyak-banyak, karena itu mempengaruhi gerakan. Semakin kuat tekanan minyak, gerakan dia semakin laju, semakin kencang. Jadi kenali dulu gerakannya ini. Jadi gerakan bucketnya itu yang mana. Lepas itu armnya yang mana. Contohnya ini bucket, ini arm. Lepas itu boomnya ini. Jadi kalau Hitachi, saya kasih tunjuk Hitachi karena kebetulan yang saya bawa sekarang ini Hitachi. Untuk naik turun yang sebelah kanan itu kalau pergi depan, dia akan turun.
Nah, boomnya ini turun. Nah, boomnya ini turun. Nah, kalau tarik dia akan ke atas. Nah, ini untuk naik turun. Dan yang sebelah kiri, kalau kita tolak pergi depan, kita tolak ke depan, dia akan swing, akan putar ke kanan. Dan kalau kita tarik, ini tarik ke belakang, dia akan putar ke kiri. Nah, ini untuk yang pergi ke depan dan ke belakang. Sekarang kembali ke yang kanan. Kalau yang sebelah kanan, kalau kita tarik ke dalam, dia akan nutup bucket. Kita tarik seperti ini, dia akan, nah, bucket dia akan nutup seperti ini. Dan kebalikannya, jika kita tolak keluar, bucketnya akan terbuka. Nah, ingat teman-teman. Sekali lagi bagi yang pemula. Dan yang sebelah kiri, kalau kita tarik ke dalam, armnya akan nutup. Kalau kita tarik ke dalam, dia akan nutup. Dan kebalikannya, jika kita tolak ke luar, armnya akan buka. Jadi seperti tangan, betul-betul seperti tangan. Kalau kita tarik, dia akan nutup. Kalau kita tolak, dia akan buka. Kalau yang ke depan, kita tolak ke depan, dia akan ke sana, ke kanan. Tarik ke kiri, dia akan pusing ke kiri. Nah, seperti itu. Dan ini untuk jalan ke depan dan ke belakang. Nah, paham teman-teman? Sekali lagi, ini untuk bagi khusus bagi yang masih pemula, yang betul-betul baru belajar. Jadi kenali dulu gerakannya ini, lemeskan ini dulu. Dan usahakan kalau belajar di tempat yang lapang. Jadi nggak resiko sangkut, nggak risiko kena barang atau kena dinding atau kena tembok atau kena, intinya di tempat yang luas, di tempat yang lapang. Jadi nggak resiko, jangan ada orang, karena biasanya kalau masih belajar itu bahaya juga. Kadang-kadang lupa kita kalau masih belajar itu. Nah, cukup sekian persharingan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.